Tidak semua orang diberikan petunjuk, tapi siapa yang selalu berniat baik untuk datang ke masjid salat subuh akan diberikan kemudahan, akan diberikan keringanan berkat daripada niat tadi. Bagi orang-orang yang tidak sempat hadir, barangkali memang tidak ada niat untuk hadir, begitu selesai salat subuh sudah dibisikkan oleh syaitan, dia ni tak usahlah kau, tak usahlah. Jadi memang tidak ada keinginan, apakah mereka terlepas ngantuk atau ada hal lain sehingga mereka itu tidak bisa hadir, karena memang sesuatu yang sangat berat untuk menghadiri majelis taklim. Kemudian makna pentingnya mujahadah. Apa itu makna mujahadah? Iman tidak cukup dengan niat, harus diperjuangkan. Jalan menuju kebaikan selalu ada ujian. Tuh. Jadi setiap jalan menuju kebaikan itu banyak penghalangnya. Ketika kita mengajak manusia untuk berbuat baik, tidak ada tantangan. Tapi ketika kita melarang terhadap apa yang mereka kerjakan yang dia sukai, itu ada semacam tantangan dan ada semacam ujian. Maka jalan menuju kebaikan selalu ada ujiannya. Kemudian melawan diri sendiri adalah jihad terbesar. Tuh, melawan diri sendiri adalah jihad terbesar. Kemudian bentuk mujahadah, menahan diri dari maksiat. Itu perjuangan tuh Pak. Barang ada orang cepat kaya sehingga melalui jalan pintas, banyak dia akan mengutamakan kesenangan sesingkat dengan mengorbankan kesenangan abadi. Banyak orang sekarang karena barangkali bosan hidup menderita, akhirnya mencari jalan pintas. Seenak apapun di dunia ini sebentar Pak, sebentar. Dia memilih ketenangan sesingkat, memilih kesenangan sementara dengan mengorbankan kesenangan abadi. Banyak orang seperti itu. Jadi menahan diri dari maksiat itu sesuatu perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, berikan petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini untuk salat berjamaah. Lalu kemudian kita duduk sejenak sebelum kita balik, kita duduk sebentar untuk mendengarkan tausiah singkat. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, menjauhkan segala bala. Sekarang dunia ini dikabarkan akan terjadi peperangan berat, bahkan bisa mengarah kepada perang dunia ketiga. Itu bukan urusan kita Pak, serahkan kepada Maha Kuasa. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Jangankan perang, daun jatuh dari pohonnya tidak akan jatuh sebelum ada izin Allah Subhanahu wa taala.
apalagi perang. Kecil sekali bagi kita umat Islam ini yang beriman. Tidak usah dirisaukan Pak, satu lembar jatuh pokoknya tidak akan turun tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak. Dalam Al-Quran itu disebutkan, sekarang ini kan dia kabarkan Arab Saudi ingin digempur, ingin dihancurkan. Tidak. Wa amanahum min khawf falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah yang punya Ka'bah. Siapa yang menyembah punya Ka'bah, Allah akan berikan jaminan wa amanu min khawf, keamanan dan ketakutan. Jangan khawatir, Allah yang menjaga kita semua umat Islam. Jadi pada subuh hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita. Tadi malam kita sudah membahas tentang muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Yang diterefleksi itu adalah amal, perbuatan, niat, ucapan dan sikap kita. Maka pada subuh hari ini kita lanjutkan dengan mujahadah. Jadi ada istilah agama itu, ada namanya muhasabah, sudah, mujahadah dan muraqabah. Ini istilah-istilah yang dilakukan oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh melawan nafsu. Pengertian mujahadah di sini adalah usaha sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan kebiasaan buruk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mendekat diri kepada Allah harus kita lawan, apapun yang terjadi. Itu sudah menjadi harga mati, bahwa seluruh kegiatan-kegiatan hal-hal yang dapat menghambat diri kita untuk mendekat diri kepada Allah, kita harus kita lawan bersungguh-sungguh. Contohnya salat subuh Pak. Salat subuh ini adalah sesuatu salat yang paling berat. Bahkan Nabi mengatakan salat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah salat subuh. Seandainya orang itu mengetahui pahala-pahala terkandung pada salat subuh, dia akan mendatangi walaupun dalam merangkak. Dia akan datang walaupun dalam merangkak. Andai kata dia tahu. Ini termasuk juga mujahadah, berjihad untuk salat subuh. Orang datang salat subuh, orang pilihan, dipilih oleh Allah karena memang berat. Tidak semua orang diberikan petunjuk, tapi siapa yang selalu berniat baik untuk datang ke masjid salat subuh akan diberikan kemudahan, akan diberikan keringanan berkat daripada niat tadi. Bagi orang-orang yang tidak sempat hadir, barangkali memang tidak ada niat untuk hadir. Begitu selesai salat subuh, sudah dibisikkan oleh syaitan, dia ni, tak usahlah kau, tak usahlah. Jadi memang tidak ada keinginan, apakah mereka terlepas apa ngantuk atau ada hal lain sehingga mereka itu tidak bisa hadir, karena memang sesuatu yang sangat berat untuk menghadiri majelis taklim. Kemudian makna pentingnya mujahadah. Apa itu makna mujahadah? Iman tidak cukup dengan niat, harus diperjuangkan. Jalan menuju kebaikan selalu ada ujian. Tuh. Jadi setiap jalan menuju kebaikan itu banyak penghalangnya. Ketika kita mengajak manusia untuk berbuat baik, tidak ada tantangan. Tapi ketika kita melarang terhadap apa yang mereka kerjakan yang dia sukai, itu ada semacam tantangan dan ada semacam ujian. Maka jalan menuju kebaikan selalu ada ujiannya. Kemudian melawan diri sendiri adalah jihad terbesar. Tuh, melawan diri sendiri adalah jihad terbesar. Jadi melawan diri sendiri adalah jihad terbesar. Tidak usah salat berjamaah, tidak usah salat subuh, tidak berkajian, itu perang. Nah, itu. Kemudian bentuk mujahadah.
menahan diri dari maksiat. Itu perjuangan tuh Pak. Barang ada orang cepat kaya sehingga melalui jalan pintas, banyak dia akan mengutamakan kesenangan sesingkat dengan mengorbankan kesenangan abadi. Banyak orang sekarang karena barangkali bosan hidup menderita, akhirnya mencari jalan pintas. Seenak apapun di dunia ini sebentar Pak, sebentar. Dia memilih ketenangan sesingkat, memilih kesenangan sementara dengan mengorbankan kesenangan abadi. Banyak orang seperti itu. Jadi menahan diri dari maksiat itu sesuatu perjuangan. Yang kedua, istiqamah dalam ibadah meski berat. Ini istiqamah. Kita minta selalu istiqamah dalam ketaatan. Karena orang istiqamah ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti akan wafat, datang malaikat memperlihatkan tempatnya di surga. Dijelaskan dalam surah Al-Quran bahwa ketika orang-orang istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menjelang wafat akan diperlihatkan tempatnya di surga. Sebab ketika orang dalam sakaratul maut, luar biasa. Kalau kita buka hadis itu Pak, bagaimana sakitnya ketika sakaratul maut, seperti ditebas 300 pedang, seperti ditebas orang dengan 300 kali pedang. Bahkan ada yang lain mengatakan bahwa seperti sakitnya ketika dikupas kulit-kulitnya, seperti binatang dikupas kulit dalam keadaan hidup. Bagaimana sakitnya, luar biasa. Tapi kenapa orang-orang istiqamah tidak merasakan sakit? Karena ketika mereka ingin dicabut nyawanya, diperlihatkan surga, tempat surga. Sama ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika Sulaiha tertarik oleh Nabi Yusuf, maka tersebarlah di seluruh istana bahwa istri raja tertarik kepada anak angkatnya Yusuf. Jadi Sulaiha ini bagaimana caranya untuk mengadakan rehabilitasi nama. Pada waktu itu Sulaiha mengadakan acara besar-besaran, lalu kemudian dipanggillah perempuan-perempuan datang ke rumahnya, disuruh untuk mengupas-kupas bawang. Sementara perempuan datang itu mengupas bawang, ditampakkan Nabi Yusuf di depannya lewat. Melihat Nabi Yusuf ternganga, terpotong-potong tangan tapak, terasakan melihat cantiknya Yusuf. Macam tujuh orang beriman. Memang sakit ketika dicabut nyawa, karena melihat tempat di surga tidak terasa bagaimana tempatnya di surga. Saudara, begitulah perumpamaannya Pak. Bagaimana kira-kira perempuan terpotong-potong tangannya karena melihat kecantikan Yusuf. Macam tujuh orang beriman. Memang sakit ketika dicabut nyawa. Ketika ingin cabut nyawa, ditampakkan malaikat, ini tempat di surga, sehingga tidak merasakan sakitnya Bapak dan saudara-saudara. Jadi istiqamah dalam ibadah meskipun berat, Allah akan memberikan tahu malaikat berikanlah berita gembira kepada mereka itu bahwa ini tempatnya di surga. Jadi memang istiqamah dalam ibadah meskipun berat harus dijalankan. Kemudian melawan malas, sombong dan riya. Nah ini yang lawan kita yang berjihad Pak, melawan malas. Malas ini merupakan penyakit dari segala aspeknya. Tuh, melawan malas. Sekarang ini banyak orang miskin tapi kuat. Bukan dia menjadi peminta-minta. Kenapa mereka miskin? Karena dia malas. Kenapa malas? Karena dia bodoh. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh bodoh, harus cerdas, Bapak dan saudara-saudara. Jadi melawan melawan malas dan sombong dan riya, inilah sesuatu yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Harus disingkirkan sifat malas, menyingkirkan sifat sombong, menyingkirkan sifat riya. Ada tiga ini merupakan musuh utama bagi manusia. Yang selanjutnya bersabar dalam ketaatan dan musibah. Ini bersabar dalam ketaatan dan musibah. Ini sudah semua. Kemudian contoh mujahadah.
Apa itu? Tetap salat tepat waktu meski lelah. Wah, ini Pak, itu bentuk mujahadah, bentuk bersungguh-sungguh tetap salat tepat waktu meskipun lelah. Habbu ilallah amali, salah satu amal yang dicintai Allah itu walaupun sedikit tapi istiqamah, istimrar adalah berkesinambungan. Dan adapun amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, as-salatu waqtiha, adalah salat tepat waktunya. Ini jadi bagaimana kita dari hari ke hari kita membina diri supaya tetap salat tepat waktu meskipun lelah. Nah, ini perjuangan Pak. Kita pulang dari kantor ngantuk, apalagi seorang guru mulai jam 7 sudah hadir di kelas sampai jam 1 balik ke rumah nahan ngantuk, azan dikumandangkan. Di situ biasanya betul-betul nampak perjuangan di situ Pak. Tetap salat tepat waktu. Kemudian menahan emosi saat marah. Ini tidak ada orang tidak marah, semua orang pasti marah. Kata Nabi, inna syadidu bisyur'a, bukan dikatakan orang hebat itu yang dapat melakukan musuh. Inna syadidu yamliku lahu indal gadab, orang hebat itulah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Itu Pak. Jadi karena itu adalah bersabar dalam ketaatan dan musibah, kemudian tadi menjaga emosi saat marah. Kemudian bentuk mujahadah, menjaga pandangan dan lisan. Nah, ini Pak, menjaga pandangan dan lisan. Yang mayoritas dan dominan mendatangkan membuat emosi kita itu puncak adalah tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga lisan. Ketika orang menjaga pandangannya, menjaga lisannya, maka sukseslah dia dalam kehidupan ini. Kemudian buah mujahadah, apa manfaatnya ketika bermujahadah? Pertama, hati lebih tenang, hati tenang, hati akan tenang. Yang kedua, iman semakin kuat. Yang ketiga, akhlak semakin baik. Jadi itu keuntungan orang-orang yang berjuang, hatinya lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena ketika kita memperjuangkan kebenaran akan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan segala urusan kepada Allah, dia akan mendatangkan ketenangan jiwa. Makanya dikatakan di situ dalam ayat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak mengingat Allah akan mendatangkan ketenangan hati. Bapak dan saudara-saudara, iman semakin kuat, iman semakin kuat akan memberikan motivasi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak semakin baik, Bapak dan saudara-saudara. Kemudian itulah tadi pengertian daripada mujahadah.